guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah penceramah kedua sudah di rumah Ustaz Reza. Beliau isi kita duluan. Habib Syakir bin Zain Ali terus. Kita sambut dengan selawat untuk menuju mimbar. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya Habib kita dengarkan mauizah hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Da'ilullah Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Syakir bin Zain Ali terus ilahi falyatafaddal mashkuran ma'dzura. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah maulana al-karim wa khaliqina al-azim alladhi laysa kamithlihi syai' wa huwa as-sami' al-basir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina Muhammadin Nurika sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salam hormat, salam ta'zim segenap para alim ulama, para sepuh, para tokoh hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian turut hadir di tengah-tengah kita Bapak Dadang Mardani selaku Ketua DKM Masjid mereka Al-Ustaz Abdul Razak Haidir, Al-Ustaz Wahyudin, Al-Ustaz Rahmat bin Mas Kedoya Utara, dan masih banyak lagi lainnya yang tidak dapat saya sebutkan nama beliau-beliau semua satu persatu, insyaallah sedikit pun tidak mengurangi mahabbah dan ta'zim saya kepada antum-antum semua. Kita doakan agar guru-guru kita, orang-orang tua kita dipanjangkan usianya oleh Allah, diberi kesehatan zahir batin oleh Allah, dipermudah dalam segala urusannya, dan diberikan kekuatan istiqamah agar selalu dapat membimbing kita semua menuju jalannya Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin.
lupa pada yang hadir, mudah-mudahan bubar dari acara ini hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang lama tidak memiliki keturunan diberi keturunan oleh Allah. Yang belum mendapat pekerjaan mudah-mudahan diberi pekerjaan yang halal dan barokah. Yang utangnya banyak mudah-mudahan dilunasin sama Allah. Banyak utang, yang paling kencang jawabnya paling banyak utangnya. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan ditemukan jodoh yang soleh dan soleh. Amin amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, saat ini kita telah berkumpul di tempat yang paling mulia, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ahabul biladi ilallahi masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah dalam setiap negeri, dalam setiap kampung, ialah masjid-masjidnya. Saat ini dikumpulkan di tempat yang paling dicintai oleh Allah untuk merayakan hari kelahiran makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita digolongkan hamba-hamba yang selalu mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang hadir banyak anak muda atau orang tua? Banyak anak muda atau orang tua? Hah? Kayaknya sih banyak anak muda. Ini malam Jumat atau malam Selasa? Malam Minggu enaknya ngapain sih? Identik dengan apa malam Minggu? Malam Minggu identik dengan ngapel. Ini paling yang ngapel apa? Ketawa banyak jomblo paling di sini. Banyak jomblo ada di sini. Malam Minggu biasanya ngapel, itu orang kampung lain. Tapi ini kampung malam mingguannya sama Rasulullah. Malam mingguan kita bersama-sama Rasulullah. Ya Allah ya Rabbana, Engkau telah melihat kami orang-orang yang saat ini bermalam mingguan dengan kekasih baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan pernah haramkan syafaat Nabi untuk kami. Jadikan kami orang-orang yang telah dikumpulkan satu kelompok, satu barisan dengan kelompoknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini malam mingguan bersama siapa? Rasulullah. Apa karena emang kagak ada pasangan kali ya? Jadi malam mingguan ini masjid. Bisa juga nih. Ya ujung-ujungnya paling yang di teleponnya bukannya pacar, bukan, dan juga bukan mantan pacar, bukan juga. Ngomongin mantan, tapi bukan mantan pacar, mantan calon pacar. Gimana tuh mantan calon pacar? Bingung kan mantan calon pacar yang udah ditolak sebelum nembak, yang udah diputusin sebelum jadian, yang kalau dia mengungkapkan sesuatu nih, aku sayang kamu, dia diam.
Aku cinta kamu, dia diam. Diam, dia nikah sama orang lain. Ada yang begitu orang sini? Ada? Ada? Banyak? Kadang ntar ya sok perhatian, gimana sih sok perhatian? Nanya gitu, kamu udah makan belum? Belum. Emang kenapa kalau aku belum makan? Nanti kan kamu sakit kalau nggak makan. Terus kenapa kalau aku sakit? Kalau kamu sakit, nanti yang nyakitin hati aku siapa? Ya anak muda zaman sekarang kan begitu. Biasanya kalau jomblo ya, jomblo kalau merokok nih bukan di bibir, bukan ditempel di dada. Nggak pakai korek api kan? Rokok ditempel di dada bukan pengen dibakar. Sorry, aku mau bakarnya dengan api cukup. Yang keluar bukan asap, bukan kepulan-kepulan penyesalan. Jomblo begitu. Ini yang duduk di barisan tengah. Yang pakai jaket siapa yang pakai jaket? Ada nggak yang pakai jaket? Bawaannya kedinginan terus tuh, yang apa jomblo. Kalau pakai jaketnya 2 lapis tuh. Kenapa kamu kedinginan? Tidak. Kedinginan kali banyak. Emang kenapa? Lebih dingin sikap dia kepada aku akhir-akhir ini. Ini jomblo tuh bawaannya lapar. Paling cepet lapar jomblo. Kalau diputusin cewek cepet lapar. Masuk deh warung pecel ayam. Mbak, saya mau makan ya, masih komplit kan? Masih lah. Ya udah, saya pesan anti amplaknya aja kan, digoreng sama nasi sama sambal. Maaf bang, antinya sudah milik orang lain. Kacau nggak kacau? Ya udah mbak, saya minta air putih dah. Maaf bang, airnya habis. Mbak, tolong sabitnya aku mbak. Kenapa emangnya bang? Biar aku bisa meminum dari air mataku sendiri. Makanya nih bersyukur. Jadi jomblo nih bersyukur. Mungkin momen atau kesempatan Allah untuk kita mengistirahatkan dari cinta yang salah. Cara Allah untuk mengistirahatkan dari cinta yang salah. Karena yang namanya cinta enggak menjamin orang yang kita cintai membawa keselamatan bagi hidup kita. Enggak. Tidak ada jaminan. Kita cinta sama orang yang kita cintai cinta juga sama kita. Enggak ada jaminan. Benar nggak? Tidak halnya cinta kita kepada Rasulullah. Beda cinta kita dengan Rasulullah. Cinta kepada beliau membawa keselamatan. Cinta kepada beliau membawa keberuntungan. Cinta kepada beliau membawa kebahagiaan. Cinta kepada beliau juga dibalas cinta beliau kepada kita. Cinta yang tidak perlu kenal orang yang kita cintai. Kita kenal gak sama Nabi Muhammad? Kenalan itu sama Nabi Muhammad pernah? Ya, cuma dengar doang, ketemu gak pernah. Tapi cinta gak kita sama Nabi Muhammad? Tuh istimewanya Nabi Muhammad. Kita ini belum pada lahir, jauh 1400 tahun yang lalu
Udah mikirin kita tuh Nabi Muhammad. Kita belum cinta, Nabi udah cinta duluan sama kita. Mikirin umatnya. Di akhir hayatnya yang disebut siapa? Ummati, ummati. Gak disebut putriku, gak disebut istriku, gak disebut sahabat-sahabatku, apalagi yang disebut harta. Nabi gak banyak harta. Yang dipikirin nih nasib kita sebagai umatnya. Di saat semua nabi-nabi tidak dapat memberikan syafaat, Nabi yang maju terdepan di hadapan Allah. Analaha, akulah orangnya yang akan memberikan syafaat kepada umat. Nabi Musa ketika perjalanan Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi Musa itu meneteskan air mata, Pak. Ngeliat Nabi lewat, nangis Nabi Musa. Ketika ditanya oleh malaikat, kenapa kau nangis wahai Musa? Aku nangis disebabkan ada pemuda. Maksud pemuda Rasulullah, ada pemuda, ada orang yang jauh lebih muda dari aku, yang telah diutus sebagai nabi setelah aku, namun umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang umatku. Dan kita nih umat Nabi Muhammad 2/3 penghuni surga golongan umat Nabi Muhammad. Ada berapa penghuni surga? Yang tahu jumlahnya hanya Allah. Namun dari sekian banyak jumlah penghuni surga, di dalam hadis disebutkan inna fil jannati mi'ata wa ishruna sofa fa min ummati tamanuna sofa. Sesungguhnya di surga itu terdiri dari 120 baris, diisi oleh 120 baris. Ini masjid dari Rahmah, salat subuhnya berapa sok? Berapa? Banyakkan subuhnya ke maghribnya. Mudah-mudahan besok subuh biar tambah rame insya Allah. Tiap sholat kan kita tahu ya. Tiap sholat kan ada berapa orang, dia kurang lebih ada 20, ada 30. Itu penghuni surga Pak, jumlahnya 120 sholat. Tiap sholat nggak ada tahu jumlahnya kecuali Allah. Namun dari 120 sholat kata Nabi Muhammad, famin ummati tamanuna sofa, dan dari umatku 80 sholat. Umatku ntar yang masuk surga 80 sholat, 80 baris. Artinya 2/3 penghuni surga golongan umat Nabi Muhammad. 80 baris, nggak boleh ada umat Nabi yang lain, khusus 80 baris umat Nabi Muhammad. 40 barisnya lagi, di situ ada umat Nabi Musa, di situ ada umat Nabi Isa, di situ ada umat Nabi-Nabi yang lain. 2/3 penghuni surga. Mudah-mudahan yang kumpul di masjid saat ini Allah lagi melihat kita nih, wajah-wajah yang hadir, yang di dalam masjid, yang di luar masjid, yang hadir maulid, yang kagak hadir maulid, orang yang dekat sama kita, orang yang kita cintai, khususnya yang tinggal di sekitar masjid ini. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, jadikan kami orang-orang yang termasuk bagian dari 80 sholat penghuni surga yang dijanjikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Nabi, belum tentu kita diistimewakan sama Allah. Allah mengistimewakan kita sebagai umatnya karena Allah mengistimewakan Nabi kita. Allah memuliakan kita karena Allah memuliakan Rasulullah Nabi kita. Allah menjadikan kita nih mayoritas penghuni surga golongan umat Nabi Muhammad karena Allah betul-betul cinta perhatian sama kita punya Nabi.
Maka dari itu kita ini harus membalas budi, membalas jasa-jasa Nabi, walaupun memang tidak terbalas sebetulnya, tidak terbalas secara sepenuhnya, namun sedikit banyak, walaupun tidak banyak, ada upaya untuk membalas budi kepada sang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perhatian Nabi bu sama kita. Nabi lagi kumpul sama sahabat-sahabatnya. Nabi cerita nanti di hari kiamat, aku ditempatkan di sebelah kiri arsy-Nya Allah. Nabi Ibrahim ditempatkan di sebelah kanan arsy-Nya Allah. Ada sahabat nanya, ya Rasul, mengapa kok engkau ditempatkan di sebelah kiri? Nabi Ibrahim di sebelah kanan. Bukankah engkau lebih mulia dari Ibrahim? Kok Nabi Ibrahim di sebelah kanan, sedangkan engkau di sebelah kiri arsy-Nya Allah? Apa alasannya, wahai Rasulullah? Apa jawab Nabi? Aku yang meminta kepada Allah agar ditempatkan di sebelah kiri arsy-Nya Allah, karena disitulah tempat yang dilalui oleh umatku yang akan masuk ke dalam neraka Allah. Aku minta di situ. Aku akan lihat, aku akan dengarkan siapa yang minta pertolongan, siapa yang minta bantuan, siapa yang menyebut namaku, minta perlindungan jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Aku turun dari singgasanaku, sujud 1 kali kepada Allah agar umatku dilindungi dari siksa neraka. Itu perhatian Nabi pada kita. Perhatian Nabi, sayangnya Nabi sama kita tuh sedemikian dahsyatnya, sedemikian tingginya. Makanya ini kesempatannya kita nih, Bapak, Ibu, adik-adik, hadirin semua, di suasana bulan Maulid ini kita cari sesuatu yang bisa kita kerjakan, yang bisa mendatangkan kegembiraan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cari sesuatu, kita pilih. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita mikir dulu, kira-kira Nabi senang apa enggak ya? Kalau saya kerjain Nabi senang apa enggak? Bikin kecewa hati Nabi apa enggak? Kalau bikin senang, kerjain. Kalau kecewain hati Nabi, tinggalin. Sholat subuh akhir waktu, ngecewain hati Nabi. Membiarkan anak perempuan istri kita keluar tanpa mengenakan kerudung, mengecewakan hati Nabi. Memutus tali silaturahim, mengecewakan hati Nabi. Tidak membaca Al-Quran minimal 1 lembar per harinya, mengecewakan hati Nabi. Menyia-nyiakan untuk mengamalkan sunnah, mengecewakan hati Nabi. Namun mereka yang menjaga syariat Nabi, mereka yang menghidupkan sunnah Nabi, mereka yang membaca Al-Quran setiap hari, rajin berzikir, rajin bersolawat, sholat tidak ditinggalkan, apalagi dikerjakan berjamaah, dikerjakan awal waktu. Ini semua dapat membahagiakan hati Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nih, kita nggak bisa berbuat banyak untuk membahagiakan hati Nabi. Setidaknya jangan terlalu banyak melakukan perkara yang membuat kecewa hati Nabi. Kira-kira siapa berkali? Bubar dari masjid ini, kita cari sesuatu yang bisa membuat Nabi gembira sama kita. Yang bikin kecewa Nabi, buang jauh-jauh. Yang mudah-mudahan kita minta ampunan dari Allah. Yang belum kita kerjain dari maksiat, jangan sampai kita kerjain. Umur kita nih semakin hari semakin bertambah atau berkurang? Umur bertambah berkurang.
Kalau umur berkurang, sekarang kita 25 tahun, tahun depan 24 tahun. Kan berkurang. Umurnya berkurang, umur bertambah. Sisanya itu yang berkurang, Pak. Sisanya itu hanya soal waktu sih sebetulnya. Hanya soal waktu. Namanya mati pasti. Tidak ada kagak mati, semua mati, dicatat semuanya. Hanya soal waktu. Yang kita minta nih, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, matinya kita dalam keadaan Rasulullah. Matinya kita dalam keadaan cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Dari warnanya Nabi lagi menyampaikan khutbah, ada orang tiba-tiba masuk nyelonong, dipotong khutbah Nabi sama tuh orang. Ya Rasulullah, mata sah. Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi melanjutkan khutbahnya. Itu sahabat-sahabat yang ada di sekitar orang yang bertanya itu tersinggung, marah. Oh, kurang etika nih, kurang ajar banget khutbahnya Nabi dipotong, kesel. Nabi udah selesai khutbah, Nabi nanya siapa terusan bertanya kapan terjadi hari kiamat. Saya ya Rasulullah. Bukan Nabi nggak tahu, Nabi tahu kapan terjadi hari kiamat. Tapi Nabi balik bertanya, memang apa yang kau persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat? Kamu nanya kiamat kapan? Memang apa persiapannya? Itu orang menjawab, ya Rasulullah, tidak dengan banyak sholat, tidak dengan banyak puasa, tidak dengan banyak sedekah, tapi aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Itu udah kita jadikan pegangan udah. Sampai sahabat itu ngomong, tidak ada hadis lain yang membuat kami betul-betul bergembira melebihi kegembiraan kami ketika mendengar hadis tersebut. Sebab apa? Sahabat duduk bareng sama Nabi, makan bareng bersama Nabi, ikut beberapa perang bersama Nabi. Tujuannya apa? Biar Nabi dikumpulin sama Nabi Muhammad. Setiap Nabi berwudu, sahabat berebut untuk mengambil sisa air wudu dari yang jatuh dari tubuh Rasulullah. Saking penuhnya yang kagak kebagian, ada sahabat lain yang kebagian. Dia nyampe nempelin tangannya nih di tubuh sahabat lain yang kena kecipratan air wudu dari Muhammad. Sampai berebutan. Dan Nabi Muhammad tiap kali waktu udah nggak pernah jatuh ke bumi, jatuh ke lantai, nggak pernah. Sahabat berebut ngambil keberkahan Nabi Muhammad karena cinta kepada Nabi Muhammad. Kita tanya sendiri kita nih sekarang, kita cinta sama siapa nih? Kalau cintanya sama artis, dikumpulin sama artis nantinya. Cinta dengan orang-orang fasik dikumpulkan sama orang-orang fasik. Cinta dengan orang-orang kafir, waliyadzubillah, dikumpulin nanti sama orang kafir. Tapi kalau kita cinta kepada para nabi, cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada para aulia, cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini menjadi satu sebab nanti kita akan dikumpulkan bersama-sama Nabi besar Muhammad, bersama-sama Nabi besar Muhammad
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita baca kisah para sahabat, mereka yang betul-betul kenal sama Nabi, cinta sama Nabi, bahkan bukan hanya dari golongan sahabat, malaikat, jin, bahkan binatang kenal cinta sama Nabi Muhammad. Itu ketika Nabi Muhammad baru lahir di rumah Siti Aminah, di depan rumah Aminah udah ada burung-burung sama binatang-binatang pada nungguin. Ngapain kau nungguin di depan pintu rumah Aminah? Mereka minta sama Allah, ya Allah, siapa tahu kita bisa dikasih kesempatan bisa nyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu masih orang Nabi Muhammad, binatang-binatang berebut. Siapa tahu dalam kesempatan bisa nyusui baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dengar manusia kita Nabi itu udah banyak. Yang luar biasa di zaman Nabi Muhammad, binatang-binatang yang hidup pada cinta sama Nabi Muhammad itu binatang-binatang. Pernah dengar gak ketika Rasulullah di dalam gua yang didampingi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang kakinya Abu Bakar As-Siddiq digigit ular? Pernah dengar kan ceritanya? Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam gua, dilihat ada beberapa lubang. Emang biasanya kalau udah lubang tempatnya ular, tempatnya karena jengking. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, izinkan saya masuk terlebih dahulu. Saya ingin memeriksa apakah ada tempat-tempat tinggal binatang buas. Saya mau tutupin, ditutup dengan syalnya, ditutup dengan jubahnya, ditutup dengan gamisnya, imamahnya. Ada satu lubang kagak ada sesuatu bisa tutupin, ditutupi pakai tumit kakinya Abu Bakar Siddiq. Silakan masuk ya Rasulullah. Kesian Rasulullah capek tidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Kemudian gak berapa lama ada ular di lubang yang ditutupi dengan tumit kakinya Abu Bakar Siddiq. Digigit satu gigitan masih tahan. Sakitnya luar biasa, digigit ular, tahan satu gigitan, gigitan kedua tahan. Kenapa? Kalau dia goyangin tuh kaki, khawatir membangun kaki Rasulullah. Gigitannya dimakan. Gigitan pertama masih tahan, gigitan kedua masih tahan, gigitan ketiga udah kagak tertahanan. Apakah dia menggerakkan kakinya? Saking nahan dahsyatnya gigitan ular, dia netesin air mata. Itu tetesan air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh tepat di atas pipinya Rasulullah. Takut Rasulullah, kenapa Abu Bakar kamu menangis? Tidak ya Rasulullah, ini ada ular menggigit kaki saya. Mana coba bekas gigitannya? Itu diusap sama Rasulullah, itu kembali seperti sedia kala, hilang bekas gigitan ular. Nah, ahli ma'rifat, ahli sejarah, ahli sirah berpendapat itu ular yang menggigit kaki Abu Bakar As-Siddiq. Itu ular bukan lagi lapar, bukan. Itu ular bukan kebiasaan ular melukai manusia, bukan. Ahli sirah berpendapat ular di dalam gua itu menggigit kaki Abu Bakar As-Siddiq bukan karena lapar, karena ular itu cemburu, kesal dengan Abu Bakar. Sebabnya apa? Dia mau melihat wajah Rasulullah, jadi kagak bisa Pak, karena kakinya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau digigit kan mau nggak mau itu kaki diangkat, itu ular lihat wajah Rasulullah. Itu ular bukan lagi lapar, itu ular saking cintanya sama Nabi Muhammad, mau ketemu, mau melihat wajah Nabi Muhammad, terhalangi dengan adanya kaki Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau kita nih umatnya jaga cinta sama Nabi,
Kita di umatnya kurang kita kepada Nabi kalah sama ular, kalah sama ular yang betul-betul cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah juga di saat Rasulullah melintasi sudut kota Madinah, Rasul melihat ada rusa, tahu binatang rusa? Rasul melihat ada rusa lagi diikat di batang pohon. Rasul lewat, salah satu mukjizat Nabi Muhammad bisa berbicara dengan binatang. Itu mukjizat Nabi siapa yang bisa ngomong sama binatang? Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad begitu juga ngerti. Nabi lewat itu rusa manggil. Nabi Muhammad tolong. Dia lihat, kok gak ada orang. Yang bilang cuma rusa, paling dia rusa kali ini ngajak ngomong. Nabi Muhammad tolongin saya. Disamperin rusa sama Nabi Muhammad. Kenapa? Ada minta saya bantu. Saya ini telah diburu oleh, saya diikat oleh pemburu. Tolong lepasin saya. Saya ini belum sempat menyusui anak saya. Jadi ini yang dia ngomongnya emaknya rusa. Emak rusa punya anak rusa belum sempat disusuin. Kepikiran nih emak rusa. Dia ngomong sama Nabi Muhammad, tolong dong lepasin ikatan yang ada di leher saya, Nabi Muhammad. Saya mau menyusui anak saya. Apa kata Nabi Muhammad? Saya ini tidak berhak. Karena kamu sudah ada pemiliknya. Nanti dah tunggu orang itu datang. Datang nih si pemilik rusa. Pemburu rusa datang. Nabi Muhammad minta izin. Boleh nggak lepasin dulu nih Pak rusa? Katanya dia mau nyusuin anaknya nih di balik hutan ini. Diketawain nih sama nih orang. Kalau nggak salah nih orang belum masuk Islam belum. Orang kafir. Diketawain. Kamu udah gila nih Muhammad. Masa bisa diajak ngomong? Udah begini aja dan saya yang jadi jaminan Nabi Muhammad. Lepasin nih marusa, saya yang tunggu di sini sampai dia datang. Diputus anaknya. Udah dilepasin nih marusa. Nah, nanti nungguin. Itu marusa datang, nemuin kedua anaknya, si marusa ngomong. Untung tadi ada Nabi Muhammad yang jadi jaminannya. Kenapa Bu? Maksud ibu apa? Kalau kalian tahu, ibu ini sudah diikat sama pemburu. Untung ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang jadi jaminannya, sehingga ibu dilepas ikatannya. Apa Bu? Nabi Muhammad jadi jaminan. Ini ada dua anak rusa. Apa Bu? Nabi Muhammad yang jadi jaminan. Iya. Bu, demi Allah, kita berdua nih siap tahan lapar. Kita berdua nih siap mati kelaparan, asalkan Nabi Muhammad dilepasin dulu. Kami tidak ingin minum air susu ibu, sedangkan Nabi Muhammad yang menjadi jaminannya. Lepasin dulu Nabi Muhammad. Kami siap mati kelaparan. Anak rusa kita sama Nabi. Anak rusa kita sama Nabi. Anak rusa siap mati kelaparan. Dia gak mau Nabi Muhammad yang jadi jaminannya. Udah. Alhasil tuh manusia Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gimana nih anak saya gak mau dimusuh. Mereka gak rito kamu yang jadi jaminannya. Itu Nabi Muhammad cerita sama si pemburu ini. Cerita dia dialog antara Pak Musa dengan anaknya, sehingga ini pemburu masuk Islam. Ini pemburu masuk Islam sebab apa? Karena akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Karena cintanya makhluk kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bertambah kecintaan kita kepada Nabi dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya maulid nih Bapak, Ibu, gak ada sia-sia. Maulid gak ada sia-sia. Kita pulang dari
masjid ini minimal dapat rahmat, minimal dapat rahmat, rahmat keberkahan pasti bakal kita dapat. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena inna dzikrus sholihin tanzilur rahmah. Ketika disebut nama orang-orang soleh, rahmat turun. Nabi Muhammad orang soleh bukan? Orang paling soleh. Dari semua orang-orang soleh yang ada, yang kita kenal, Nabi Muhammad paling soleh. Guru dari semua guru-guru yang ada di muka bumi ini bakal turun rahmat kan? Kita nih kalau lagi ngobrol nih, bapak ibu kalau lagi ngobrol, jangan cuma bisa ngomongin orang doangan. Kita cerita dan kisah ulama, ceritain dan kisah Imam Ghazali, ceritain kisah Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Nawawi, Imam Syafi'i. Kalau kita cerita orang-orang soleh, rahmat turun di tempat yang kita ceritakan. Nah, yang kita sebut-sebut nih, dari maulid, sholawatan, sampai nanti di akhir acara yang kita sebut-sebut nama Nabi besar Muhammad, nama manusia paling soleh, maka rahmat insya Allah banyak turun di tempat ini. Rahmat kita bawa pulang, berkah kita bawa pulang, tapi Ustaz Rahmat jangan kita bawa pulang. Nanti cari nama bibinya. Rahmat yang lain aja, Ustaz Rahmat jangan dibawa pulang. Enggak ada yang sia-sia dari acara maulid Nabi. Bahkan tidak sedikit dari orang-orang di luar Islam mendapat hidayah, bisa masuk Islam. Wasilahnya apa? Karena adanya peringatan maulid Nabi. Sebelum saya tutup tausiah saya, pernah terjadi di Lebanon. Lebanon, ada tahu nggak Lebanon? Lebanon, perapatan Cengkareng kalau kanan. Lebanon, salah satu negara di Timur Tengah. Jadi jangan bapak ibu menganggap orang Arab itu semuanya Islam, belum tentu. Di Lebanon itu bahasanya bahasa Arab, tapi muslimnya nggak 100%. Kalau tidak salah 40-50% saja muslimnya. Banyak apa dikit? Dikit. Ngomongnya bahasa Arab. Abi Jahal, Abu Lahab aja pinter bahasa Arab. Tapi dia muslim bukan? Bukan. Pinter bahasa Arab kan? Kakeknya pamannya Nabi. Nah di Lebanon itu nggak 100% beragama Islam. Sebagian muslim, sebagian non muslim. Pernah terjadi di sana itu ada satu keluarga tiap tahun mengadakan maulid Nabi. Tiap tahun. Nah biasanya rumah di sana itu tinggi-tinggi, ada yang sampai lantai 3, lantai 4, lantai 5. Si muslim tadi yang mengadakan maulid Nabi bertetangga dengan orang kafir. Ketika mahalul qiyam, kalau kita kan di sini mahalul qiyam pakai petasan ya. Tadi pakai petasan nggak? Ada. Di sini di Indonesia pakai petasan, pakai kembang api. Kalau di sana bu, di negara Timur Tengah, mahalul qiyam merayakan maulid Nabi dengan tembakan, pegang tuh senapan. Jadi pas mahalul qiyam di sana, mahalul qiyam pakai senapan, mengiringi mahalul qiyam merayakannya dengan pakai tembakan. Nah, salah satu orang yang memegang senapan tadi agak miring sedikit. Dia nembak itu peluru kena anak kecil orang kafir yang lagi melihatin mahalul qiyam. Jadi anak kecil yang non muslim dia lihat dari atas atap rumahnya, dia lihat ada apa rame-rame ini mahalul qiyam. Salah satu nembak nggak sengaja kena palanya, jatuh. Kira-kira kalau peluru udah masuk ke dalam otak, kemungkinan hidup atau mati? Masuk ke dalam otak nih, jatuh nih anak.
lihat histeris, ibu teriak-teriak, langsung dibawa telepon ambulan, panggil rumah sakit yang paling besar, rumah sakit yang peralatannya lengkap. Dicaci maki Nabi Muhammad tuh apa ini? Muhammad, panggil Muhammad, ini gara-gara kamu Muhammad, gara-gara umat kamu merayakan hari kelahiranmu, anak saya jadi Muhammad, disebut-sebut nama Nabi Muhammad. Udah masuk ke sampai ke rumah sakit, masuk ke ruang ICU, ruang gawat darurat, ditangani dengan beberapa dokter, beberapa suster. Ini bisa nyata nih, bukan karang-karang, bisa beneran. Udah ditangani dengan beberapa dokter. Tak lama kemudian dokter dan beberapa susternya tuh keluar kamar, ngomong ke si ibu, minta maaf Bu, nyawa anak ibu tidak mampu kami selamatkan. Mungkin ibu mau melihat jasad anak ibu, silahkan masuk ke dalam kamar. Kami nangis nih ibu, ya Allah, anaknya mati. Dia masuk kamar, dia angkat tuh selimut ranjang pasien yang ada di dalam ruangan tersebut. Dia lihat anaknya kagak ada. Dibuka, anaknya ada. Dari mana? Tiba-tiba anaknya lagi ada di sudut ruangan kamar, sambil lagi duduk sambil nutupin mata. Kata nih anak, Bu, jangan biarkan dia pergi. Bu, jangan biarkan dia pergi. Tutup pintunya, jangan biarkan dia pergi. Kata anak, Ibu, kamu selamat, kamu gak meninggal, kamu gak mati, kamu masih selamat kan? Iya Bu, jangan biarkan dia keluar. Apa nak maksudmu nak? Itu yang ibu sebut namanya. Itu ibu sebut namanya Muhammad. Iya, tadi Nabi Muhammad datang. Nabi Muhammad yang mengeluarkan peluru dari dalam otak saya Bu. Ini saya selamat Bu, saya tertolong Bu, nyawanya Bu. Ya Allah, ini ibu karena kejadian tersebut ini ibu masuk Islam. Dokter dan suster yang bekerja di rumah sakit tersebut seluruhnya masuk Islam. Kisah yang bisa kita ambil apa? Nabi nggak bakalan tinggal diam. Nabi nggak bakalan tinggal diam sama orang kafir aja. Nabi kasih pertolongan, ngasih hidayah. Apalagi sama kita nih. Kita lahir otomatis dalam keadaan Islam, orang tua kita muslimah. Kita lahir dalam keadaan Islam, Nabi bakalin nolongin kita. Asalkan satu, jangan kita melupakan Nabi Muhammad. Jangan kita melupakan Nabi Muhammad. Jangan kita nih hadir acara, selesai acara sama aja kualitas ketakwaan kita daripada kita. Jangan, harus beda. Sebelum dari rumah kita ke tempat ini sama pulang dari tempat ini ke rumah kita harus beda. Gak usah susah-susah. Kita mau ngekirain Nabi kok, jangan yang susah-susah. Kadang kita nih kepengennya yang gampang-gampang aja, benar gak? Saya kasih yang gampang, nggak susah. Saya kasih yang gampang. Antar di rumah bapak ibu kalau dibantu dukung anak-anaknya nih. Bukan cuma anak-anak kita juga. Kita nih banyak banget melupakan sunnah Nabi Muhammad. Ntar pulang ke rumah, ambil kertas kosong beberapa lembar, tulisin adab-adab makan, tulis doa sebelum makan, doa sesudah makan, sunnah-sunnahnya seperti ini. Kita tempelin ke kertas di mana? Di meja makan atau di tempat yang biasa kita makan. Sebelum makan kita lihat dulu, oh begini sunnah Nabi. Oh iya. Terus apa lagi? Adab-adab tidur. Sebelum tidur apa doanya? Bangun tidur apa doanya? Adabnya menghadap kiblat dalam keadaan berwudu. Baca ayat kursi, baca sholawat minimal 100 kali sebelum tidur. Tempelin di pintu kamar atau di samping tempat kita tidur. Kemudian apa lagi? Adab masuk kamar mandi. Ada kan masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai penutup kepala, pakai alas kaki.
ketika membuka aurat kita bismillahirrahmanirrahim, ketika kita istinja doanya apa, tempelin di pintu kamar mandi buat ingetin kita. Dari dulu kita udah hafal, masuk kaki kiri keluar kaki kanan, tapi pelaksanaannya tuh jarang banget, jujur jarang. Pakai sendal aja jarang kita masuk ke kamar mandi, bener ya? Pakai sendal, pakai penutup kepala jarang. Boro-boro kita baca doa. Dengan kita tempelin ke kertas-kertas buat ingetin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Menerima semua amal ibadah kita dan menjadikan kita orang-orang yang semakin dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Rabbana, jangan haramkan kedua mata kami sehingga dapat melihat wajah mulianya Nabi Muhammad. Jangan haramkan telapak tangan kami sehingga dapat berjabat tangan dan mencium tangan Nabi Muhammad. Jangan haramkan tubuh kami sehingga dapat memeluk tubuh mulianya Nabi Muhammad. Jangan haramkan kami, keluarga kami kelak dapat berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firdaus ya ridwana. Wa ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firdaus ya ridwana. Wa ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firdaus ya ridwana. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada guru kita Imam Syakir Ibn Zain Ali terus telah menyampaikan nasihatnya buat kita, mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Beliau izin pamit untuk melanjutkan ke acara berikutnya di Duri Kosambi. Mudah-mudahan diberikan